Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabar semua? Kembali lagi di kelas belajar. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan materi globalisasi. Nah, hari ini kamu akan mempelajari tentang ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Pertama adalah pengertian dari globalisasi. Yang kedua adalah tanda-tanda globalisasi. Yang ketiga adalah dampak positif globalisasi. Dan yang keempat adalah dampak negatif globalisasi. Nah, sebelum melanjutkan videonya, bantu dukung channel ini dengan cara subscribe. Nah, jika kalian mendengar kata globalisasi, global berarti dunia, pasti di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu globalisasi. Apalagi kalau misalkan melihat ketiga gambar di sini. Nah, anak-anak, kita belajar tentang pengertian globalisasi dulu yuk. Pengertian globalisasi adalah kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia. Nah, proses globalisasi ini juga didukung oleh beberapa teknologi, contohnya dari teknologi informasi, lalu komunikasi dan transportasi. Bagaimana anak-anak? Kalian juga bisa membandingkannya langsung bagaimana keadaan sekarang dan zaman dulu. Kalau misalkan zaman dulu kita hanya bisa berteman atau berhubungan hanya dengan orang terdekat kita saja. Namun dengan adanya globalisasi sekarang kita dapat berhubungan dan mencari informasi di belahan dunia. Nah, sekarang kita bahas tanda-tanda globalisasi yuk. Ada beberapa tanda globalisasi. Pertama adalah batas antara negara semakin menipis. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan dulu kita hanya berhubungan dengan teman terdekat kita. Namun sekarang kita dapat berteman dengan orang-orang di negara yang berbeda dengan menggunakan berbagai jenis media sosial. Tanda yang kedua adalah informasi mudah menyebar. Jika zaman dulu sebelum adanya WhatsApp atau pesan elektronik, nah orang-orang sering menggunakan surat. Namun sekarang karena ada banyak sekali aplikasi pesan, informasi dengan mudah disebarkan dalam hitungan detik. Bahkan sekarang kita tidak usah mengeluarkan pulsa, kita hanya memerlukan sedikit kuota internet. Nah, sekarang tanda yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas dan mendunia ini dapat melintasi batas-batas negara. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk kegiatan perdagangan sendiri berkembang sangat pesat. Nah, kalau misalkan zaman dulu kita kalau misalkan membutuhkan sesuatu, kita harus pergi langsung ke toko, langsung ke penjualnya misalkan. Tapi sekarang kita sangat dimudahkan dengan adanya internet. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi belanja online di manapun dan kapanpun. Bahkan jika kita memerlukan barang di luar negeri, kita bisa langsung memesannya dan akan dikirimkan dalam waktu tertentu. Baiklah, setelah tadi tanda-tanda, sekarang kita akan belajar tentang dampak positif globalisasi. Nah, di sini ada beberapa dampak positif. 1. Masyarakat semakin maju. Berkembang teknologi semakin pesat dan mudah didapatkan. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Nah, salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Persaingan tersebut harus kamu hadapi dengan semangat untuk belajar. Yang ketiga adalah ruang sosial semakin terbuka. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Yang keempat, pertukaran budaya.
melakukan pertukaran budaya dengan negara seperti jenis musik, model pakaian, dan banyak lagi. Bahkan sekarang ada pertukaran siswa, jadi kita bisa pergi ke luar negeri untuk belajar budaya lain, dan dari negara lain bisa berkunjung ke negara kita untuk belajar budaya kita. Nah, yang kelima, pasar semakin luas. Globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual ke luar negeri. Nah, berkat adanya globalisasi, maka produk Indonesia dapat dibeli dan diperkenalkan kepada negara luar. Jadi Indonesia terkenal deh. Sekarang kita akan beralih ke dampak negatif dari globalisasi. Kalau misalnya tadi dampak positif, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif globalisasi. Jadi ada beberapa dampak dari globalisasi untuk Indonesia sendiri. Satu adalah membanjirnya produk luar negeri. Nah, ini merugikan Indonesia karena kita jadi tidak cinta produk Indonesia. Nah, yang kedua adalah ketergantungan terhadap negara maju. Biasanya di sini kita hanya sebagai konsumen, di mana kita membeli, dan membeli. Bahkan hal kecil pun kita membeli dari negara lain. Contohnya pensil. Kadang pensil bukan made in Indonesia, tapi made in China. Yang ketiga adalah lapangan kerja semakin sempit. Nah, di sini karena globalisasi, maka tenaga kerja dari luar negeri boleh masuk ke Indonesia. Jadi, karena ini banyak sekali tenaga asing bekerja di wilayah Indonesia. Namun, kita sendiri sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai pekerjaan atau menjadi pengangguran. Yang keempat adalah kerusakan lingkungan hidup. Biasanya ini terjadi karena banyaknya pabrik yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan atau misalkan produksi barang yang akan disalurkan ke luar negeri. Nah, dari pabrik ini dihasilkan asap yang dapat menyebabkan polusi udara. Yang kelima adalah nilai-nilai sosial semakin hilang. Contohnya, sekarang jarang sekali adanya gotong royong di lingkungan masyarakat, atau bahkan sekarang banyak anak yang sudah tidak menghormati orang tua, guru, atau misalkan orang yang lebih tua dari dia. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui globalisasi, Bu Sang mengharap kalian bisa memanfaatkan globalisasi dengan sangat baik. Jauhi negatifnya dan ingat terus kita harus menjunjung tinggi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Dadah!